Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama kita hari ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ikut bersama kami melalui live streaming. Dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, dan Kaulah tempat kami berharap Tuhan.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kasih Tuhan selalu baru bagi kami di setiap pagi. Dan pada hari ini ya Bapa, kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Allah adalah sumber penghiburan yang sejati bagi setiap kami yang membutuhkan, menara perlindungan dan kekuatan bagi setiap kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Royal Purba, urapi hamba-Mu. Roh Kudus sertai sehingga apa yang disampaikan surut dengan kehendak Bapa di surga, akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadikan kami kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan maupun persoalan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita tetap di dalam hadirat Tuhan.
syukur kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi untuk Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita percaya hanya ada satu nama yang besar, yaitu Yesus, amin. Amin. Come on. di tempat ini, amin. Haleluya. Kita masih semangat memuji Tuhan. Coba katakan ke sebelah kiri kanannya, haleluya.
sepanjang hidupku. Mau jembatan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Meriah buat Tuhan kita, amin. Nah, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Kita mau undang adik-adik Awesome Kids untuk ke atas dan akan didoakan sebelum untuk kelasnya dimulai. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang. Kita pada anak-anak kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan telah berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Anak-anak kami Tuhan akan memuji Engkau Tuhan Yesus. Mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak trainer Tuhan. Kau berkati kakak trainer Tuhan. Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami dapat bertumbuh, berakar, berbuah Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak kepunyaan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para orang tua Tuhan. Kau berkati kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada orang tua Tuhan. Sehingga dapat mendidik anak-anak kami Tuhan dengan baik sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik Awesome Kids. Selamat memulai ibadahnya. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya lebih lagi. Kami percaya Bapa, Kau Tuhan Allah yang tidak pernah gagal sedikit pun. Dan Kau Allah yang tidak pernah lalai dalam kehidupan kami. Sebab Kau memegang kami dengan tangan
Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau yang tidak pernah menggagalkan. Mari jemaat Tuhan kita katakan. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita tenangkan hati kita. Beri angkat tanganmu sama-sama saudara. Haleluya. Skada takarala dabayamu. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Oh
Mampukan kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami pastikan hari ini ada persembahan yang benar yang kami berikan kepada Engkau. Lewat pujian kami, lewat penyembahan, lewat firman yang kami sampaikan. Haleluya. Skada takara lada bayabo. Amen, amen. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, amen. Mari tepuk tangan di atas kepala. Lebih lagi tepuk tangannya, lebih lagi. Haleluya. Semua sama-sama. Jesus, oh praise the name of the Lord. Oh praise His name. For endless days we will sing. Oh Lord, 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 our God. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kami Bapa belajar sebentar bagaimana memberikan persembahan yang benar. Ingatkan kami Tuhan bahwa persembahan yang kami akan pelajari bukan bicara tentang uang saja, tapi ada kehidupan kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami pastikan hidup kami Bapa selama hidup dalam Tuhan, hidup kami tidak akan pernah bias dan bios. Hidup kami tetap zoe, tetap berkenan, dan kami tetap menghidupi hidupnya Allah. Terima kasih Tuhan, ajar kami, urapi hamba-Mu dengan bahasa sederhana, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami percaya Allah kami adalah omnipresence. Dia maha tahu juga Tuhan. Dia hadir dan Dia adalah omniscience dan omnipoten yang berkuasa, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Beracaralah Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan dulu. Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Wow, dahsyat tim propetiknya. Saya suka seperti ini saudara, udah cantik-cantik takut Tuhan lagi bilang. Iya kan? Bilang sama samping kiri kanan. Ada orang udah jelek gak takut Tuhan lagi, ya kan? Iya kan? Coba bilang sama samping kiri kanan, iya kan? Iya kan? Haleluya. Ada begitu banyak orang saya lihat hari-hari ini saudara, udah cantik, ganteng, kaya lagi, cerdas, iya kan? Takut sama Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang udah jelek, goblok lagi, ya kan? Gak takut sama Tuhan, miskin pula, betul kan? Haleluya. Iya kan? Nah saudara, makanya hari ini gak kebetulan saudara, kita ini bulan lalu GBI itu ada satu tema yang luar biasa, yaitu apa ya, berbicara tentang keluarga, betul nggak? Iya kan? Hari-hari ini, bulan-bulan ini ada begitu banyak berbicara tentang penyembahan yang benar. Nah, saudara perhatikan saya, berbicara tentang penyembahan saudara, iya kan? Salah satu konten daripada penyembahan adalah ada yang dipersembahkan, betul nggak? Nah kan mas saudara?
Perhatikan, waktu saya dapat ini saudara, bukan dapat ini barusan ya, tapi saya juga adalah pengajar daripada praise and worship, praise and worship, betul nggak? Iya kan? Donald Barnhouse tuh katakan begini saudara, cinta yang dipanjatkan ke atas adalah penyembahan, tapi cinta yang diturunkan ke bawah adalah kasih karunia, betul nggak? Haleluya, betul nggak? Kenapa kita menyembah saudara? Karena kita tahu dalam penyembahan kita ada kasih karunia. Kita diizinkan pun untuk menyembah, kita dilayakkan untuk menyembah bukan karena kualitas suara kita, bukan karena tangan kita yang begitu lentik terangkat, bukan karena cincin dan jam tangan kita yang begitu kuning dan menarik hati perhatian Tuhan, saudara. No. Tapi ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Apa saudara? Kita mengangkat tangan kita menaikkan suara kita menaikkan saudara pujian kita. Karena satu. Apa saudara? Karena kita tahu bahwa kasih karunia. Amin saudara. Amin saudara. Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Iya kan? Nah saudara, jadi saudara coba tangkap ini. Jangan salah ya. Saya mau kita tidak salah untuk menangkap ini. Worship leadernya sama singernya tadi mana? Udah mengalami pengangkatan kah? Haleluya. Mereka harus dengar nih, harus dengar nih. Haleluya. Iya kan? Nah begini Bapak Ibu. Ada satu narasi, mohon saya jangan salah nih ya. Mohon saya jangan salah nangkapnya. Iya kan? Apalagi kita ini live. Saya sapa dulu jemaat-jemaat yang di rumah. Saudara, saya pastikan bahwa saudara bukan sedang menonton. Ya, Pak In, ada jemaat-jemaat kita yang di rumah menonton ya. Kita lagi live kan? Karena beda saudara. Ya, ada hubungan nanti dengan penyembahan. Beda mana yang menonton, mana yang lagi ibadah. Betul nggak? Ya, silakan duduk. WL-WL-nya, singernya. Perhatikan. Bapak-bapak, ibu yang di rumah, saya mau berkata, kalau menonton itu biasa kita saudara hampir sedikit saya bisa pastikan sesuka kita, betul nggak? Bisa makan, makanya orang ciri-cirinya saudara kalau menonton di bioskop itu makan popcorn, betul kan? Haleluya. Saya pastikan yang di rumah, kitab Ibrani berkata bahwa ibadah yang berkenan itu takut dan hormat. Takut bukan karena punishment, tapi yang didengarkan bukan suara bukan suara daripada pendetanya, tapi ada firman yang disampaikan, betul nggak? Jadi takut saudara, ya. Kalau saya mau bilang jujur sama bapak ibu yang berada di rumah, tolong kalau masih pakai celana pendek, ya kan, bajunya belum diganti, tolong diganti dulu. Kenapa? Nanti itu akan menjadi kebiasaan, betul nggak? Nanti kalau datang ibadah onsite, nanti jadi sembarangan pakaiannya. Saudara, saya tahu saudara bahwa saya pakai jas hari ini. Ya kan, berat badan saya lagi agak naik saudara. Sebenarnya saya nggak nyaman pakai jas, betul kan? Tapi saya berusaha, kenapa saudara? Saya mau berikan yang terbaik kepada jemaat atau audiens yang datang hari ini. Bagaimana sih cara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, betul nggak? Nah, jemaat yang di rumah, kalau masih ada kopi, ada goreng pisang, tolong singkirkan. Baru namanya saudara ibadah. Selama saudara mempertahankan goreng pisang dan nasi goreng itu dan kopi itu, saya pastikan saudara sedang menonton. Haleluya. Amin saudara. Bilang sama samping kiri kanannya, sudah lama saya bilang sama Pak Indra, nggak usah diundang lagi Bapak ini. Kenapa diundang lagi? Bilang. Haleluya. Iya kan? Nah saudara, iya kan? Tipikal pengkhotbah kayak kita ini menyakitkan hati terus saudara, ya kan? Nggak pernah menambahkan jiwa, tapi mengurangi jiwa-jiwa, ya kan? Itu spesialis saya saudara. Nah, kembali saudara. Yang di rumah maupun tempat ini, kita percaya, tadi saya katakan dalam doa saya, Allah kita adalah omnipresence. Dia hadir di rumah saudara, dia hadir juga di tempat ini. Tapi bedakan, jemaat yang di rumah saya mau berkata, datang ke tempat ini. Karena apa? Akan ada bedanya fellowship korporat dengan fellowship personal, betul kan? Iya kan? Ibadah personal dengan ibadah korporat. Ibadah korporat itu saudara, kita berkomunitas di tempat ini. Iya kan? Saling sapa dan segala macam. Iya kan? Kita rindu saudara, kita berdoa supaya hari-hari ini COVID apapun ini jenisnya saudara akan semakin Tuhan pulihkan dan segala macam. Saya percaya gini, Tuhan akan membekali kita dengan imunitas yang kuat supaya kita bisa menghadapi ini dan berdampingan, betul nggak? Sama saudara. Saudara nggak bisa menghilangkan yang namanya roh jahat, betul nggak? Betul kan? Haleluya. Tapi kita bisa saudara menghalau ketika dia mau pengaruhi kita, betul kan? Sama saudara dengan virus yang ada sekarang ini. Saudara, imunitas kita yang dikuatkan saudara, saturasi kita jaga saudara, karena dia ada di sekitar kita. Bilang sama samping kiri kanannya, apa hubungannya virus sama persembahan Pak? Nanti akan saya hubungkan saudara. Iya kan? Kau pikir pendeta nggak bisa hubungkan, iya kan?
Haleluya. Pendeta-pendeta zaman ini, langit dan bumi pun bisa dihubungkan, saudara. Iya kan? Ayat apa mau kau berikan, saudara? Kita hubungkan. Bilang sama samping kiri kan. Makin cerdas Bapak ini bilang. Haleluya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu begini. Ada narasi yang sama. Silakan Pak. Nggak, kebetulan saya belum masuk ke poinnya. Saya nunggu Bapak, Pak. Haleluya. Iya. Silakan. Silakan Bapak. Nah, kembali saudara, kita serius. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan jemaat yang militan, yang setuju katakan yes. Ya kan? Nah, tahu kapan bercanda, kapan serius. Nah, gini, penyembahan saudara ternyata berhubungan saya katakan dengan sesuatu yang dipersembahkan, betul nggak? Makanya saudara, persembahan itu sering kita sebut bahasa rohaninya adalah korban, betul nggak? Makanya gini, haleluya. Makanya ada dua hal nanti yang saya sebutkan sama saudara, nggak banyak-banyak poinnya, dua aja saudara. Bagaimana yang berhubungan dengan penyembahan dan persembahan. Begini saudara, ada satu narasi, ini yang saya katakan jangan salah nangkapnya. Jangan salah nangkapnya, yang di rumah maupun di tempat ini. Ada satu narasi yang sama ketika kita mempersembahkan sesuatu, baik kepada Tuhan ataupun kepada setan. Apa narasinya Pak? Korban. Haleluya, amin saudara. Amin saudara. Kepada Tuhan kita pun saudara ketika persembahkan sesuatu saudara tetap ada korban. Tapi ketika saudaraku yang kasih kita menyembah setan pun selalu ada korban. Nah perbedaannya apa saudara? Ini yang mau kita bahas. Perbedaannya sangat jauh. Apa yang kita persembahkan sama Tuhan lewat penyembahan kita, saudaraku yang kekasih, apa yang kita persembahkan sama setan itu jauh banget bedanya. Kenapa saya katakan jauh? Roma berkata saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Roma 12 ayat 1 sampai 2, judul perikopnya adalah apa? Persembahan yang benar. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu, haleluya, supaya kamu, siapa saudara kamu? Saudara dan saya, pendeta maupun jemaat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan baik. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ada tubuh saudara yang dipersembahkan, tubuh yang hidup, tapi kudus. Nangkap nggak? Itulah perbedaan yang mencolok antara persembahan kepada setan dan persembahan kepada Tuhan. Betul nggak? Persembahan kepada setan nggak perlu kudus, nggak perlu hidup, betul nggak? Karena apa? Ujungnya adalah tumbal, betul nggak? Tapi persembahan kepada Tuhan, kenapa harus kudus saudara? Karena kita bukan menjadi tumbal, tapi akan Tuhan kembalikan ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Akan dikembalikan Tuhan untuk menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Sampai sini nangkap nggak Pak? Sampai sini nangkap Pak? Nah ini yang banyak salah saudaraku yang kasih. Nah makanya saya berkata begini, makanya saudara ayat 2-nya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini bagus kata-katanya loh, iya kan? Haleluya. Bahasa Inggrisnya King James yang berkata, but be ye transformed by the renewing of your mind. Bilang sama samping kiri kanan, makin bagus bahasa Inggris Bapak ini bilang. Haleluya. Udah saya catat saudara, iya kan? Masalah udah saya catat, udah saya tanya anak saya tanya istri saya saudara. Confirm saudara, ya kan? Haleluya. Nah, ya kan? By the renewing of your mind. Berarti mindset kita yang kita ubah. Jadi gini, saudara, persembahkanlah tubuhmu, iya kan? Menjadi apa? Persembahan yang hidup, bukan yang mati, betul nggak? Haleluya. Zaman dulu, ya kan? Zaman Taurat, gereja-gereja, puji Tuhan saudara, Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Ya kan, terjadi shifting, makanya sampai sekarang yang kita bawa saudara ke gereja kita bukan darah-darah lagi, betul nggak? Iya kan? Karena apa? Kita sudah bisa direct menyembah, tidak harus lewat yang namanya imam, betul nggak? Karena kita sudah dipilih dan dipanggil, Ibrani berkata apa? Menjadi imamat dan rajani. Makanya laki-laki dikatakan imam, iya kan? Kata dasar daripada imamat. Kata dasar daripada imamat adalah imam, bukan mamat. Amin saudara? Amin saudara? Haleluya. Nah saudara, direct saudara, kita. Makanya tirai itu sudah terbelah. Selama tirai itu sudah terbelah, saudaraku yang kasih, kita bisa direct untuk menyembah. Haleluya. Jadi persembahannya hari ini saya mau katakan sudah berbeda. Apa yang kita persembahkan saudaraku yang kasih? Haleluya. Iya kan? Tubuh kita yang hidup, yang kudus, itu yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, saya harus ingatkan kepada saudara, jangan pernah salah nangkap khotbah saya, nanti salah.
tentang persembahan. Yang kudus, hidup, dan berkenan, ibadah yang sejati. Boleh saya analogikan biar mendarat khotbah saya Bapak Ibu? Boleh saya analogikan dengan begini. Jam 12 siang itu adalah jam makan, betul nggak? Saya ini paling suka yang namanya es campur sama nasi campur. Itu adalah mikes dan makesnya saya. Bilang sama samping kiri kanan. Singkatannya minuman kesukaan dan makanan kesukaan. Amin saudara. Bapak Ibu perhatikan, apalagi es campur Medan, betul nggak? Begini, saya mau buka. Ini saya analogikan saja, iya kan? Saya analogikan. Nanti apa Pak hubungannya Pak kepada mikes dan makes? Saya nanti berhubungan. Ternyata begini, orang yang mempersembahkan yang benar, kontennya yang pertama saudara, pasti dia mengenal pribadi yang disembahnya. Sampai kesukaan yang disembahnya, pasti dia tahu. Bapak datang, Bapak siapa namanya Pak? Pak apa? Pak Michael, dari Manado Pak ya? Pak Michael datang ke saya saudara. Jam 12 dia bawa es campur saudara. Sama saya. Saya terima nggak? Itu minuman kesukaan saya. Saya terima. Halo? Lihat baik. Tapi besoknya Pak Michael datang lagi bawa nasi campur saudara. Saya terima juga. Saya percaya begini. Apapun, sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan lewat hidup kita, dia akan terima. Tapi masalahnya begini. Berkenan atau tidaknya dia, dimensinya kita tidak akan pernah tahu. Jam 12 itu lebih tepat Pak. Bapak bawa nasi campur sama saya. Karena jam makan, betul nggak? Tapi waktu dibawanya es campur, itu juga mikesnya saya, betul nggak? Saya terima. Allah akan menerima apapun yang saudara persembahkan. Bagaimanapun kualitas saudara, suara saudara. Karena nggak sama. Bapak ini persembahannya sama Neng atau Jeng ini nggak sama, betul nggak? Nah, kalau saudaraku yang kekasih, dimensi persembahan hanya nominal atau rupiah atau besarnya, janda miskin itu tidak akan pernah diterima persembahannya, betul nggak? Halo, halo. Kalau saya bilang halo, saudara katakan hai. Nangkap nggak saudara? Nangkap nggak saudara? Jadi saudaraku yang kasih, kadang-kadang kita saudaraku yang kasih karena apa? Kita bawa kadang-kadang mikas, ya kan? Minuman kesukaan pada bukan jam yang tepat, saudara. Sementara kita bawa makasnya, saudara, bukan pada jam yang tepat juga, betul nggak? Haleluya. Dimensi, pendeta tidak berhak berkata persembahan penyembahan saudara, haleluya, berkenan atau tidak kepada Tuhan. Siapapun pendetanya. Sekalipun pendetanya jago, saudaraku yang kasih seminar pujian penyembahan, dia tidak berhak kepada saudara berkata bahwa pujian penyembahanmu atau persembahanmu saudara berkenan atau tidak. Tidak ada saudara. Karena dimensi saudara, persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan yang tahu. Selama saudara persembahkan sekecil apapun, apapun yang saudara persembahkan, selama itu saudara, bentuknya saudara adalah kudus, dan saudara tambahkan, pastikan waktu memberikannya adalah hidup saudara, maka itu akan berkenan. Dan pastikan itu linier dan frekuensi dengan apa yang namanya ibadahmu yang sejati. Kenapa dikatakan ibadah yang sejati saudara? Waktu mempersembahkan sesuatu, persembahan yang kudus dan yang hidup, itu bukan saudaraku yang kekasih satu kali, bukan satu waktu, tapi apa? Menjadi ibadah, menjadi avoda, menjadi aboda, menjadi apa saudara? Habit kita. Nangkap Bapak Ibu? Haleluya. Jadi kenapa saudara? Lihat baik. Kenapa ada salah orang yang memberikan saudaraku yang kasih sesuatu persembahan? Lihat baik. Kenapa orang saudara bisa tepat sekali kalau menyembah setan? Ke Gunung Kawi dia tahu bawa apa? Gak pernah dia bawa Alkitab ke sana, betul gak? Halo? Karena apa saudara? Dia kenal yang mau dia jumpai, betul gak? Kan namanya orang pintar, betul kan? Haleluya. Dia tahu siapa yang mau dia jumpai, makanya saudara, saya tahu mau kemana saya hari ini. Bapak Ibu maaf ya, maaf saya cerita sedikit ya. Saya tahu tadi agak mepet saya saudara, waktunya saudara. Harusnya saya khotbah di salah satu rayon, tapi ada teman dari Medan saudara. Pak, ada teman yang mau ke Medan, terus saya kasih jadwal saya saudara, yang di rayon itu. Jadi tadi kontak-kontak mau ketemu saudara, jadi mepet waktu saya. Saya tahu saudara, menetapkan waktu saya kemarin, mengatur waktu saya, dan saya mau kemana, nggak boleh terlambat. Saya harus menyesuaikan kendaraan saya, betul nggak? Biar bagaimana, biar speednya cepat.
Bilang sama samping kiri kan. Bapak ini pura-pura mau rendah, bilang iya kan. Tapi mau kasih tahu dia naik mobil apa kemari, bilang iya kan. Alah, udah tahu lah kita Pak, bilang iya kan. Udah Pak, udah. Itu udah banyak pendeta kayak gitu Pak, pura-pura merendah dan segala. Udah tahu lah kita Pak, bilang iya kan. Haleluya. Iya kan. Saudara kalau untuk merendah, saya nggak kalah saudara ya kan. Banyak ilmu saya saudara. Tapi nanti pada akhirnya akan ketahuan bahwa saya tinggi hati saudara. Haleluya. Nah, kira-kira nangkap sesuatu nggak hari ini? Nangkap sesuatu nggak hari ini? Nah saudara, ternyata saya catat begini, ada begitu banyak kenapa kita saudara salah memberikan persembahan. Saudaraku yang kasih, bukan persembahan yang benar. Karena apa? Ada dua hal. Dan ini setan mau hilangkan hari ini. Yang pertama adalah apa? Pengenalan kita kepada pribadi yang kita sembah. Yang kedua apa saudara? Kita memang tidak dewasa. Halo jemaat yang di rumah, saya mau berkata dua hal. Ini yang coba dihilangkan Tuhan daripada kita. Pengenalan akan kebenaran akan anak Allah. Yang kedua, kita tidak dewasa, maka kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang benar. Bapak Ibu, anak saya mulai kecil saya sudah ajarkan Bapak Ibu, ya kan? Ini enggak legitimasi ya. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Saudara, anak saya sudah saya ajarkan kebenaran dari kecil. Bahwa memberikan persembahan mulai dari kecil mereka nggak boleh 1.000 perak, nggak boleh 2.000. Saya hanya mau mereka menjadi stewardship bukan ownership. Saya mau mereka menjadi tuan atas uang. Saya tidak mau saudaraku yang kasih mereka mempunyai mindset all about money. Ada yang tidak bisa dibeli uang. Apa saudara? Damai sejahtera. Makanya Blaise Pascal katakan apa saudara? Dalam loh hati kita yang paling dalam ini. Ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Yaitu apa? Harus diisi damai sejahtera, kebenaran dan sukacita. Oleh apa? Roh Kudus. Roma 14:17. Bukan makan minum. Berapa banyak sekarang orang saudaraku yang kasih. Makan minum coba mensejahterakan. Coba beri damai sejahtera. Betul gak? Makan minum ke diskotik saudara. Datang saudaraku yang kekasih jam 4 pagi ke diskotik, pergi ke Holy Wings dan segala macam, betul nggak? Apalagi namanya saudaraku yang kasih Muhammad sama Maria, kan diskon. Haleluya. Iya kan saudara? Iya kan? Saudara perhatikan baik. Coba mereka ke sana saudaraku yang kekasih untuk menenteramkan hatinya. Tapi lihat, jam 12 sampai jam 3 pagi mereka damai karena bisa goyang-goyang, betul nggak? Jam 5 pagi balik lagi tuh barang masalah, betul nggak? Blaise Pascal katakan, cuma Roh Kudus yang bisa menenteramkan kita. Halo, makanya orang coba saudara pakai pakaian branded dan segala macam. Saya mau pakai pakaian branded dan segala macam, yang penting nyaman aja saudara. Karena saya pastikan waktu saya berkhotbah nggak saya katakan Zara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu baik. Karena memang kalau Tuhan itu baik, kita nggak apa-apa, saudara. Nggak, saudara. Penting banget. Ya kan? Saya punya filosofi begini, saudara, dalam hidup saya. Saya punya filosofi begini dalam hidup saya. Iya kan? Dalam hidup saya. Orang harus berkata kepada saya, Bapak ini ya kan? Bapak ini jalan kaki aja ganteng, betul nggak? Apalagi naik mobil, betul nggak? Jangan kebalik. Orang bilang naik mobil aja jelek, apalagi jalan kaki, betul nggak? Jangan kebalik, saudara. Haleluya. Nah saudara, orang yang tahu mengenal Allah, iya kan? Mengenal Allah dengan benar, mereka dewasa, maka mereka tidak akan pernah memikirkan hal yang lain. Apa yang mereka berikan kepada pribadi yang mereka sembah. Saya hari-hari ini saya simpelkan Pak. Saya simpelkan hidup saya. Saya sudah mulai umur 50 sekian. Makan saya semakin kecil. Makan saya semakin sedikit. Pak, saya sekarang banyak mikirkan orang, nyekolahkan anak orang, siapa yang mau maju dan segala macam. Saya udah bilang sama istri saya, anak saya udah tamat dokter, puji Tuhan. Lihat kemarin, saudara, anak saya Kesia punya cita-cita internshipnya saudara, pengen di Bali saudara. Lihat Tuhan kita luar biasa. Tahu saudara, itu harus dia pergi ke tempat yang wifi-nya kencang sekali karena harus rebutan ngekliknya. Dia pergi ke satu tempat temannya, di kafe temannya. Saudara, waktu kami berdoa di rumah, mereka pergi sama mamanya ke kafe itu. Kami berdoa sama anak saya yang satu lagi, saudara. Berdoa, gitu amin. Saya angkat telepon istri saya, saudara. Papa, Kesia diterima Pak di Bali. Di Buleleng, rumah sakit Bali Med, di Singaraja, saudara.
Itu yang ditujunya saudara. Lihat baik, lihat Tuhan saudara. Sekecil itu pun saudara, dia saudaraku yang kekasih, perhatikan. Dia selesai. Anak saya yang satu lagi saudara mau berangkat ke Jerman. Dia dapat saudaraku yang kekasih yang namanya, ada satu yayasan yang memberangkatkan ke Jerman. Pak, kenapa harus ke Jerman? Kenapa nggak sekolah tempat lain? Saudara jangan lupa, Jerman itu kita punya hutang sama mereka, hutang rohani. Mereka banyak dulu saudaraku yang kekasih mengirimkan sending kemari, betul nggak? Hari-hari ini kita tahu, mereka rohaninya nyungsap, betul nggak? Anak-anak ini dikirim nanti ke sana, bukan hanya untuk bersekolah dan bekerja, tapi apa? Memberitakan kerajaan Allah. Makanya saya bilang sama anak saya yang dua-duanya, saudara, kamu dokter, kamu nanti chef. Yang satu mau cita-cita chef. Apapun pekerjaan kalian, pastikan bahwa kalian adalah hamba Tuhan. Saya persembahkan mereka, betul nggak? Persembahan kita saat ini nggak kayak persembahan zaman dulu. Yefta mempersembahkan anaknya, saudaraku yang kasih apa saudara? Menjadi korban bakaran, betul nggak? Anaknya pemain tamborin, saudara. Dia pikir saudara domba yang keluar ketika dia bernazar, saudara. Ketika dia sampai di rumah dia menang perang, saudara. Anaknya yang keluar. Makanya kata Yefta apa? Aku sudah bernazar, betul nggak? Tapi anaknya bilang apa? Kenapa anaknya Yefta bilang berkata saudara kepada dia, Papa, go ahead, persembahkan aku kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena anaknya sudah diberikan nilai-nilai dari kecil. Halo. Jadi kenapa saudara? Yang pertama, kita nggak kenal. Efesus 4 ayat 13. Boleh tampilkan? Efesus 4 ayat 13. Boleh buka Alkitab saudara. Bilang sama samping kiri kanannya, kadang-kadang buka Alkitabmu, terlalu nyaman kamu bilang. Haleluya. Coba buka Alkitab saudara ya. Haleluya. Oke, Efesus 4 ayat 13. Apa dikatakan saudara? Efesus 4 ayat 13. Haleluya. Ini dia. Kita tunggu. Udah dapat? Oke, buka Alkitab saudara. Efesus 4 ayat 13. Dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar, sudah ada, tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ada dua yang dihilangkan iblis hari-hari ini, saudara, supaya kita tidak terkoneksi kepada Tuhan. Yang pertama namanya adalah awareness. Apa saudara? Kesadaran, betul nggak? Yang kedua saudara adalah understanding, yaitu apa? Pengetahuan kita tentang anak Allah yang benar. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak bisa jadi berkat. Dan saudara lihat, ada begitu rumah tangga hancur hari ini. Ada begitu banyak istri yang hancur. Ada begitu banyak anak-anak hancur hari ini. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena mereka bukan kehilangan otoritas bapak-bapak. Bukan anak-anak tidak tahu mereka anak Tuhan. Bukan mereka tidak tahu mereka adalah kepala. Bukan mereka tidak tahu mereka umat pilihan. Bukan mereka tidak tahu mereka adalah umat pilihan yang dipanggil untuk kudus, saudara. Enggak, no. Mereka tahu itu, saudara. Tapi yang coba dihilangkan adalah kesadaran dan pengertian. Betul nggak? Halo? Makanya Alkitab ini berkata apa? Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat baik. Saudara, kita gereja Pentakosta karismatik. Katakan Pentakostal karismatik. Katakan Pentakostal karismatik. Tahu saudara, soul dan nyawa daripada Pentakostal karismatik yang pertama apa? Encounter with God. Betul nggak? Iya kan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Experience with God. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Walk, iya kan? Walking with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi saya berkata begini, orang yang mengaku encounter with God, orang yang mengaku saudara punya pengalaman, experience with God, orang yang mengaku saudara walking with God, tapi hari-hari ini saudara, mereka saudaraku yang kasih tidak tahu mempersembahkan yang benar. Karena apa saudaraku yang kasih? Iblis coba hilangkan dua tadi, Pak. Dia hilangkan kesadaran, dia hilangkan pengetahuan. Makanya mereka tidak bisa menjadi dewasa. Mereka tetap saudaraku yang kekasih menjadi yang namanya, iya kan, paidion. Mereka tetap menjadi saudaraku yang kekasih yang namanya nepios. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang sudah berjalan, yang sudah saudara berjumpa secara pribadi, yang sudah saudaraku yang kekasih mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan nepios, bukan saudaraku yang kasih paidon saja, tapi mereka banyak hari-hari ini menjadi apa saudara? Yaitu apa? Notos. Apa notos saudara? Anak gampangan. Halo? Enggak, Pak? Tuhan nggak mau. Dia mau kita saudara enelikas. Apa enelikas saudara? Enelikas adalah apa? Dewasa. Supaya apa? Bisa menjadi pengantinnya. Pak,
ada beberapa nama anak. Anak itu disebutkan teknon, betul nggak? Ada 2 lagi nama anak yang saya mau sebutkan sama saudara. Yang pertama adalah huios. Yang kedua adalah tugatera. Apa perbedaan huios sama tugatera, saudara? Huios adalah son of God. Itu dikatakan pria. Tugatera adalah anak perempuan. Anak perempuan adalah gereja. Kalau huios adalah Tuhan kita, saudara, kita umpamakan son of God, mempelai pria kita, maka tugatera, iya kan, siapa saudara? Adalah kita. Huios dan tugatera harus mencapai yang namanya enelikas, kedewasaan. Baru bisa satu ketika dinikahkan. Bilang sama samping kiri kanan. Pengajaran yang sederhana tapi bagus sih bilang. Halo? Halo? Nangkap gak? Nangkap Bapak Ibu? Coba dihilangkan daripada kita. Makanya lihat, ada begitu banyak hari-hari ini. Kehidupan orang-orang Kristen membabi buta. Kenapa saudara? Kesadarannya coba dihilangkan. Kita akan belajar saudara. Yohanes 4. Yesus waktu bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus bilang apa saudara? Yesus bilang apa sama perempuan Samaria? Give me drink. Betul gak? Halo? Perempuan itu bilang apa Bapak Ibu? Perempuan itu bilang apa? Loh, kok orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Kan gak ada hubungan. Kita tidak ada perjanjian ekstradisi, betul gak? Kok minta minum sama kami? Tapi ketika dia mengenal, ketika dia sadar, muncul kedewasaan tiba-tiba, maka dia bukan give me drink katanya sama Tuhan Yesus. Memang Yesus bilang sama perempuan itu, give me drink. Jam itu jam 12. Yesus kehausan, betul gak? Tapi wanita itu setelah mengenal bahwa yang di depannya adalah Tuhan, apa dia katakan? Give me water. Berikan aku air kehidupan itu, betul gak? Lihat baik. Tapi terlebih dahulu, makanya Yesus berkata apa? Saatnya akan tiba. Yohanes 4 dikatakan apa? Iya kan, saatnya akan tiba, akan datang. Iya kan, penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21. Firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Haleluya. Iya kan? Yohanes 4 ayat 21. Terjemahan firman Allah yang hidup. Kenapa kehidupan membabi buta? Bisa ditampilkan? Oke, Yohanes 4 21. Firman Allah yang hidup. Haleluya. Nah, satu ketika, saudara coba perhatikan saya. Ada Bapak Ibu yang kekasih, orang banyak tidak tahu bagaimana pergumulan. Yang saudara tahu bait Allah di mana, saudara? Bait Allah yang kita tahu adalah di Gunung Moria, saudara, betul nggak? Ya. Tapi saudara, ada bait Allah tandingan yang punya orang Samaria. Saudara di mana? Di Gunung Gerizim, betul nggak? Betul? Nah, saudara, kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Ternyata orang Samaria punya masalah dengan yang namanya orang Yahudi, betul nggak? Halo. Karena apa? Karena mereka, saudaraku yang kekasih, ada seorang Sanbalat namanya. Bagaimana Sanbalat, saudara, dia satu waktu, ya kan, dia membawa anak perempuannya untuk dijodohkan kepada seorang imam Yahudi, imam bait Allah yang bernama Yoyada. Nanti bisa saudara baca di Nehemia. Haleluya. Ternyata, saudara, Yoyada nggak mau menikahkan karena orang Yahudi strict sekali dengan yang namanya perkawinan campur, betul kan? Saudara tahu? Akibat dia ditolak, dia nggak mau kalah malu. Karena siapa? Karena Sanbalat adalah gubernur Samaria, saudara. Tidak mau pejabat ini kalah malu, maka anaknya, saudaraku yang kasih, harus dinikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki Yoyada. Dia berkata kepada Yoyada, iya kan? Dia berkata kepada anak Yoyada, kamu akan kunikahkan kepada anakku. Nanti di Samaria aku akan bikin satu bait Allah kepadamu. Makanya sampai sekarang kalau kita ke sana, saudara, ada reruntuhan bait Allah di sana. Namanya apa, saudara? Yaitu adalah bait Allah orang Samaria di Gunung Gerizim. Haleluya. Nangkap mas, saudara? Ya kan? Makanya hidup mereka membabi buta. Alkitab berkata, terjemahan firman Allah hidup, ya kan? Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, saudara, apa? Bahwa mereka tidak akan pernah, saudaraku yang kasih, ya kan, menyembah yang namanya Allah orang Yahudi, betul nggak? Kenapa, saudara? Mereka punya kitab yang sama, mereka punya, saudaraku yang kekasih, pengetahuan yang sama. Tapi lihat baik, ada begitu banyak persamaan mereka Yahudi sama Samaria, tapi ada begitu banyak juga, hampir 7.000 perbedaan mereka tentang pengetahuan tentang anak Allah. Lihat baik, salah satunya adalah tentang apa? Tentang bait Allah. Makanya saya katakan, pengenalan saudara terhadap pribadi yang Anda sembah akan menentukan apa yang Anda persembahkan kepada pribadi tersebut. Saya ulangi, pengenalan Anda akan pribadi yang Anda sembah akan menentukan
jenis persembahan apa yang Anda akan berikan kepada pribadi yang Anda sembah. Nangkap sampai sini? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan? Boleh kita buka Yohanes 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat yang ke-21. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Di gunung mana saudara? Di gunung Gerizim. Ini terjemahan barunya ya. Haleluya. Iya kan? Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu terjemahan baru. Terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan begini. Yesus menjawab, akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi, dengar yang di rumah, apakah kita berbakti kepada Bapa di sini atau di Yerusalem? Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti, tetapi cara kita berbakti. Makanya saya katakan di rumah kalau berbakti jangan pakai kolor-kolor, jangan pakai kaos kutang. Ganti saudara. Karena ternyata ketentuan daripada apa? Berbakti saudara. Bukan saudaraku yang kasih di mana kita berbakti, tapi cara berbakti kita juga menentukan bagaimana kita memberikan persembahan yang luar biasa. Lihat kan kami? Ya kan? Karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti, tetapi cara kita berbakti. Apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh? Apakah kita mendapat pertolongan Roh Kudus? Ternyata dalam ibadah pun kita harus meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa memberikan persembahan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara bisa memberikan saudara bisa mempersiapkan persembahanmu 100.000 dari rumah. Tapi kalau Roh Kudus beracara, saudaraku yang kasih, engkau akan digerakkan memberikan persembahan yang lebih lagi. Pak, kok ke nominal Pak? Loh, ini kan contoh. Amin saudara. Pak Indra nggak ada kasih apa-apa sama saya saudara. Pak Indra tidak pernah paksakan saudaraku yang kekasih memberikan contekan atau memberikan kopekan. Saya saudara kalau berkhotbah diberikan saudaraku yang kasih satu kopekan atau satu contoh atau satu saudara masukan, saya makin tidak khotbahkan loh. Percaya saudara sama saya. Kalau gembalanya saudara kasih sesuatu sama saya pesan-pesan, saya nggak akan khotbahkan saudara. Percayalah, ini Tuhan yang berbicara. Dikatakan begini, kita harus mendapat pertolongannya. Kebaktian semacam inilah yang dikehendaki Allah Bapa dari kita. Akan tetapi, akan tetapi, dikatakan apa? Akan tetapi, udah bisa itunya? Akan tetapi, kalian orang Samaria sedikit sekali mengetahui dia. Terus dikatakan apa? Sehingga kalian menyembah dia dengan apa? Membabi buta. Sedangkan kami orang Yahudi mengetahui segala sesuatu tentang dia. Sebab keselamatan itu datang ke dunia ini melalui orang Yahudi. Jadi lihat baik. Pengenalan akan Tuhan akan menentukan saudaraku yang kasih. Ada kata membabi buta tadi, betul nggak? Ada banyak orang Kristen hidupnya membabi buta. Penyembahan, memberikan persembahannya membabi buta saudara. Karena apa saudaraku yang kasih? Ternyata mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui saudara pribadi yang mereka sembah. Makanya nggak dewasa, betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak saudara? Halo, amin? Mengenal itu ada dari dua kata. Oida dan ginosko. Ada begitu banyak orang Kristen, pengenalannya oida. Coba colek samping kiri kanannya. Kalau istrinya colek ya, kalau orang lain jangan. Iya kan? Haleluya. Iya kan? Bilang sama samping kiri. Main jangan permukaan, hubungan jangan permukaan. Betul nggak? Oida adalah hubungan permukaan. Oh praise the name, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Haleluya. Seperti menyembah, seperti memberikan sesuatu persembahan. Wow, nyanyinya luar biasa. Worthy is the Lamb. Seperti memberikan sesuatu, tapi saudara permukaan. Makanya Yesus bukan berbicara penyembahan dan persembahan. Kualitas yang diberikan saudaraku yang kasih, itu yang dia mau. Bukan caranya saja saudara. Haleluya. Tapi Pak, cara mempersembahkan tadi dikatakan juga mempengaruhi. Iya, saya percaya begini. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu yang berkualitas, maka caranya pun pasti berkualitas. Saya pakai jas bagus nggak ini? Bagus ya? Dalamnya Pak, saya usahakan juga yang mengejar jasnya, betul nggak? Saya bukakan mereknya. Halo, nangkap nggak saudara? Yang berkualitas, caranya akan berkualitas. Orang percaya, orang Kristen, bapak-bapak, ibu rumah tangga, anak muda yang berkualitas. Saya percaya saudaraku yang kasih, cara hidupnya pun pasti berkualitas. Kalau hidupnya berkualitas saudara, cara mempersembahkan sesuatu juga kepada Tuhan pasti berkualitas.
Halo. Jadi apa saudara? Masalah yang paling pertama. Saya mau berkata kepada kita. Yang pertama apa? Karena kita tidak mengenal. Kalaupun kita mengenal, hanya oida, tapi tidak sampai ginosko. Makanya yang kedua saudara yang coba dihilangkan iblis, kita tidak menjadi dewasa. Supaya apa saudara yang kasih? Kita tetap merasa kita notos dan anak gampangan yang tidak berkualitas. Atau paidion, kita terus belajar tapi tidak pernah mentok sampai pengenalan akan Allah. Kita tidak pernah ketemu yang namanya nepios. Bahkan kita tidak pernah bisa menyentuh huios, Son of God, yang bakalan menjadi pengantin kita karena kita adalah tugatera. Hari ini diberkati Tuhan gak? Hari ini diberkati Tuhan? Amin saudara. Anak-anak saya mulai kecil. Saya katakan kepada mereka, kembalikan persepuluhan, bukan memberikan, kembalikan. Saya paling marah kalau di gereja kami nggak terlibat saudara untuk sesuatu untuk sesuatu apa yang dilakukan gereja. Nangkap nggak saudara? Saudara kan semua sepakat kita dengan lagu, kau bukan orang asing di tempat ini, kita keluarga. Purba kalau kekurangan pasti akan melapornya ke Purba, betul nggak? Nggak nyebrang dulu ke Saragi, apa kata setan, betul nggak? Purba dulu ngomong, betul nggak? Purba sama Purba. Tadi malam ponakan saya datang, dia baru keterima di BI saudara, Bank Indonesia. Dia tamatan Universitas Presiden University. Datang ponakan saya mau menikah, datang ke rumah bapak tuanya, nggak datang ke marga lain, betul nggak? Saya urus saudara. Saya suka banget, apalagi saudara-saudara kerja-kerja di Bank Indonesia itu saudara dekat saudara, ya kan? Ya kan, saudara dekat saya. Tapi kalau tukang tambal ban saudara, itu jauh daripada kami kan. Ya kan, ada orang Batak yang seperti itu saudara, ya kan. Kalau BI, kalau BCA itu, wah itu saudara kami, opung kami dekat banget. Ini rumah opungnya, ini rumah opungku dekat banget kami. Iya kan. Jadi kalau Purba yang sana itu yang tambal ban, oh itu opungnya jauh kali dari kami. Masih jauh kali. Jauh kali. Bilang sama samping kiri kanan, kampret itu bilang. Belum bertobat tuh orang Bataknya. Makanya kalau arisan kan kayak gitu kan. Kalau yang orang kantor wali kota yang terlambat, yang tuan rumahnya bilang, kita tunggu ya. Yang Purba kantor wali kota sama kontraktor itu. Gitu, yang tuang tambal ban terlambat. Loh si Purba itu yang tuang tambal ban, tinggalkan aja terlambat terus tuh katanya. Haleluya. Haleluya ya. Itu orang Batak yang belum bertobat saudara. Bilang sama samping kiri, nggak ada hubungannya dengan ikan mujahir, bilang ya. Haleluya. Iya kan? Nangkap nggak saudara? Nah, nangkap saudara ya? Iblis mau kita tidak mengetahui, kita tidak mengenal, dan kita tidak menjadi dewasa. Supaya apa saudara? Kita tidak akan pernah mengequip, mengempowering orang lain. Kita tidak akan pernah memperlengkapi. Efesus 4 ayat 13, 11-13 itu kan apa? Tujuan kedewasaan kita saudara. Supaya apa? Kita enelikas. Supaya yang anak-anak yang lain juga kita empowering, kita equip. Supaya mereka juga bisa menjadi dewasa dan enelikas. Makanya itu coba digagalkan iblis. Sehingga apa? Impactnya kita tidak pernah memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Saya mau bawa ke uang sedikit. Alkitab berkata 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan apa saudara? Akar daripada segala kejahatan adalah cinta. Terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan begini. Iya kan? Selangkah lagi kamu mau menuju kepada dosa, cintalah akan uang. Kalau bisa dibukakan ayatnya bagus banget. Selangkah lagi kamu mau menuju kepada dosa yang lain, cintalah akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Allah yang hidup. Wah, ternyata begitu. Makanya anak saya mulai kecil saudara, sudah saya ajarkan saudara bagaimana mempersembahkan hidup mereka. Ada banyak orang saudara berkata begini, Pak anak bapak kelas 2 SMA udah dapat mobil Pak, diberkati orang. Saya bilang gini, kamu gak tahu kan, kelas 5 SD anak saya. Kelas 5 SD anak saya yang dokter ini, Kesia, itu saudaraku yang kekasih, sudah jalan dari rumah, naik Gojek. Belum ada Gojek pada saat itu, betul gak? Dia kelas 5 SD. Berarti dia kelas 5 SD, sekarang 23 usianya. Berarti dia kelas 5 SD, tahun berapa itu saudara? Pada saat itu belum ada Gojek saudara. Tahu saudara? Dia naik ojek Pak, yang gak jelas ojeknya Pak. Siapa itu ojeknya kita gak kenal. Kelas 5 SD loh. Dia pergi ke gereja. Jam 6 pagi, Kesia sudah cuap. Tuhan Yesus baik, main tamborin saudara. Lihat, kelas 2 SMA saudaraku yang kasih. Dia diberkati Tuhan mobil saudaraku yang kasih. Halo?
Gitu tamat SMA saudaraku yang kasih, ada yang berikan beasiswa kepada dia, sekolah kedokteran, sampai selesai. Halo, kemarin dia berdoa saudara, pengen banget ya Pak, saya baru tahu saudara, ternyata dokter itu gak punya waktu saudara setelah tamat. Setelah tamat dia saudaraku yang kasih, harus sambil kerja sambil santai, karena gak ada waktunya untuk santai. Karena habis itu dia harus persiapkan spesialis, betul gak? Pacaran pun gak ada sempat waktunya. Makanya dia bilang, Papa kalau bisa ya sambil ngelondorin kaki di Bali, sambil kerja nanti sambil sedikit happy gitu. Kalau bisa di Bali Pak doa. Tapi rebutan masalahnya. Kita doa saudara. Dikliknya kemarin saudaraku yang kasih, error saudara. Dikliknya lagi error saudaraku yang kasih. Kami doa saudara. Tiba-tiba mamanya telepon saya. Baru selesai doa, baru amin saudara. Mamanya bilang, Pak Keisha keterima Pak di Bali Med. Tuhan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Apa katanya gini? Karena cinta akan uang adalah akar daripada kejahatan. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Ini EPYH ya? Hah? Coba bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begitu saudara. Bahasa Indonesia masa kini. Iya kan? Selangkah lagi kamu saudaraku yang kekasih. Iya kan? Selangkah lagi untuk kamu. Iya kan? Membuat dosa yang baru, maka kamu saudaraku yang kekasih akan apa? Akan hancur dan luar biasa. Selangkah lagi menuju dosa. Jadi saya percaya saudara, ketika kita kenal sama Tuhan, ketika kita dewasa, persembahan yang benar, haleluya, tidak akan pernah masalah. Sebab cinta akan uang timbul dari segala macam kejahatan. Sebagian orang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti jalan, lalu tertimpa banyak penderitaan. Ini 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Hah? Coba kita cari sama-sama. Kok saya penasaran ya? Hah? Sebentar saudara. Waktu saya baca itu saudara, iya ya. Wah, ini dahsyat banget. Iya kan? Waktu saya baca itu dahsyat banget. Ini ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, firman Allah yang hidup. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama. Itu kok salah tadi ya, yang FIH-nya. Salah. Karena cinta akan uang, gak apa-apa. Memang saya udah biasa Pak. Hari-hari ini memang multimedia menjebak sering pendeta ya kan? Gak apa-apa. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Lihat baik. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Jadi gini, Pak mau berlangkah kepada jenis dosa yang lain, cintalah akan uang. Jangan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang benar. Maka saya pastikan kamu akan terjebak dalam dosa yang baru. Saya masih ada waktu Pak In? Masih ada berapa menit lagi? Berapa menit? Oke, iya gak apa-apa. Tadi kan 2 poin saya siapkan Pak, tapi Roh Kudus bicara sama saya tambahkan 73 poin lagi Pak, gak apa-apa. Iya, ada 73 poin lagi ternyata saudara. Iya kan? Saya merasakan kok dikit banget 2 poin ya kan? Biar lengkap jadi 74 saudara ya kan? Pak, 2 bulan yang lalu saya training. Saya biasa mentraining orang-orang marketplace juga. Salah satu perusahaan Korea, pemimpin-pemimpinnya di Hotel Mercure di Ancol, saudara. Saudara tahu? Waktu saya training mereka, saudara, ternyata dari orang banyak itu ada salah satu bapak tertarik sekali dengan training saya. Di luar banyak orang mengatakan saya motivator, saudara. Ya kan? Terserah mereka mau namai saya apa. Tapi saya tetap adalah hamba Tuhan, saudara. Saya tidak pernah mengklaim diri saya motivator, saudara. Tapi mereka banyak termotivasi karena nilai-nilai yang kita bawa kepada mereka. Pendek cerita Bapak Ibu, selesai acaranya di Hotel Mercure, saudara, dan satu orang ibu nelpon saya dan berkata, Pak, boleh nggak saya kasih nomor telepon Bapak kepada seorang Bapak? Karena dia melihat Bapak waktu training kemarin dia tertarik banget sama Bapak. Oh gitu? Iya kan? Saya bilang sama ibunya, bapaknya aman ya, saya bilang gitu. Maksudnya aman apa Pak? Enggak ini kan gitu, enggak saya bilang ya kan. Karena ada laki-laki sama laki-laki saudara, gimana gitu ya kan. Ada laki-laki zaman sekarang ini bilang, di hati saya cuma satu perempuan, yaitu istri saya. Tapi pria banyak ya kan.
Saudara tahu? Tiba-tiba ibu itu bilang, Pak aman Pak. Oke, dikasih nomor telepon saya. Dan bapak itu pendek cerita telepon saya. Shalom Pak. Catat garis bawahi. Ada kata apa? Shalom. Berarti orang apa? Kristen. Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu. Aduh Pak Roy, saya diberkati banget training kemarin Pak. Luar biasa. Kapasitas Bapak harusnya enggak seperti itu gitu kan. Haleluya. Iya kan? Kapasitas Bapak besar. Pak, pendek cerita Pak. Saya mau, boleh enggak Pak? Saya ajukan isi hati saya. Oh silakan Pak, silakan Pak. Gitu. Ya kan? Terus dia katakan, saudara Pak, mau enggak join kita Pak? Bapak saya jadikan branch office manager. Gaji pertama Bapak Pak sekian. Saya nggak usah sebutkan nominalnya saudara. Dan nanti bulan kedua, bulan ketiga Bapak sudah bisa dapat ratusan juta. Lihat saudara. Ini pengenalan akan Tuhan dan menjadi orang yang dewasa dan terkoneksi kepada Tuhan, memiliki experience with God, dan saudara berjumpa pribadi, encounter with God, walking with God. Apa bedanya saudara? Terus saya bilang, wah dahsyat Pak. Saudara, kejadiannya berarti di masa pandemi. Saudara tahu kami pendeta hari-hari ini, saudaraku yang kasih, kenapa saya cepat banget ngasih nomor telepon saya sama ibu itu? Saya bilang, Bu, jangankan sama bapak itu, sama yang lain juga kasih nomor telepon saya. Saya butuh jadwal hari-hari ini. Iya kan? Saudara lihat, anak saya sekolah butuh uang, rumah tangga butuh uang. Tapi lihat, pengenalan akan Allah bukan sekedar oida, tapi genusko, dalam. Dan saya dewasa rohani. Sebelum dia saudara mengajukan pertanyaan itu, ada orang yang berjumpa dengan saya. Orang itu berkata, Pak, Bapak itu kayaknya sur banget sama Bapak. Kalau Bapak diajak jangan mau ya. Karena apa? Bapak itu adalah crazy rich. Sebulan yang lalu, Bapak itu baru keluar dari penjara dengan masalah yang sama. Lihat baik saudara. Harusnya saya mau nggak? Dengan kebutuhan yang berlimpah saat ini, dengan kirbat yang seret yang kita siapkan saat ini, harusnya saya menerima itu. Tapi saya bilang gini, Pak, sorry Pak, Bapak tahu saya adalah pelayan masyarakat. Masih banyak yang saya mau kerjakan. Ada proyek saya di Papua Pak, ada proyek saya di Toba, ada proyek saya di mana, di NTT dan segala macam. Banyak sekali yang saya mau kerjakan. Jujur, untuk proyek-proyek itu saya butuh uang, saya katakan. Tapi maaf Pak, yang Bapak tawarkan ini. Dan catat Pak, bukan Bapak saja yang menawarkan ini. Sebelum Bapak, 3 tahun yang lalu, sudah ada yang menawarkan ini juga kepada saya. Dan hari ini saudara, bermasalah saudaraku yang kekasih. Iya kan, trading itu, betul nggak? Betul nggak? Sampai ada pendeta yang merubah Matius 28 ayat 18 sampai 19, 19 sampai 20. Jadikan semua bangsa sultan, betul nggak? Halo? Bilang sama samping kira-kira, kampret tuh pendeta bilang. Halo? Nangkap nggak saudara? Nangkap saudara? Masih bisa bicara tentang Tuhan saudara. Lihat baik, dewasaan dan pengenalan akan Tuhan hari-hari ini. Awareness dan understanding coba dihilangkan iblis. Supaya apa? Kita tidak bisa equip, kita tidak bisa empowering, haleluya, orang lain. Karena apa saudara? Iblis tahu saudara, sebelum saudaraku yang kekasih, kita pergi untuk mengempowering orang lain, memperlengkapi orang lain, mengequip orang lain. Apa? Alkitab katakan apa? Kita sudah diperlengkapi dengan apa? Kuasa dari tempat Allah yang maha tinggi. Iblis tidak mau itu maksimal. Makanya apa? Itu impact kepada apa? Persembahan yang kita berikan. Salah satunya apa saudara? Waktu kita memberikan saudaraku yang kasih sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan, itu impact. Karena apa? Tidak dewasa rohani kita. Karena saya percaya orang yang dewasa, dia akan mempersembahkan sesuatu sampai kepada nominal pun secara dewasa juga, betul gak? Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Anak-anak dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Alkitab berkata apa? Dulu aku anak-anak berpikir seperti anak-anak. Sekarang aku telah menjadi dewasa, aku melakukan seperti yang dewasa. Makanya Alkitab tadi berkata apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Renewing of your mind. Maaf Pak, kamu mampu, kamu punya uang, gak mungkin kamu kasih 5.000 persembahan. Kamu ada pemasukan Bapak Ibu yang kekasih, tidak mungkin kamu tidak kembalikan perpuluhan. Karena apa? Kamu dewasa, kamu anak-anak. Tapi iblis, coba saudaraku yang kasih, tidak, ya kan? Tidak mengajarkan, bukan tidak mengajarkan, iblis coba menghambat kebenaran itu. Supaya apa? Kita tidak pernah menjadi dewasa dan kita tidak pernah menjadi model bagi orang lain. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kau baik kepada kami. Kami belajar hari ini. Ada hal yang penting. Ada persembahan yang benar. Bukan hanya tentang nominal. Tapi kedewasaan dan pengenalan akan Engkau. Haleluya. Beri angkat tanganmu sama-sama saudara. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senap hatiku. Come on everybody. We sing hallelujah. Ku beri yang terbaik bagimu. Segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Mari sembah Dia. Haleluya, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik persembahan hidup dan kudus. Oh, oh. Amin, amin, amin. Bukan kemampuanku. Aku memberikan yang terbaik, mempersembahkan sesuatu, menjadi penyembah yang benar. Karena ada kedewasaan, tidak membabi buta. Haleluya, haleluya. Hamba sudah selesai Tuhan. Izinkan hidup kami bukan sekedar oida mengenal Engkau. Sehingga kami Bapa menjadi orang-orang yang membabi buta. Orang-orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Karena mereka tidak tahu sesungguhnya bait Allah di mana, siapa yang mereka sembah, pribadi siapa yang mereka sembah. Kami tahu Tuhan hari ini, lewat pengajaran hari ini. Bapa, kami harus mengenal pribadi yang kami sembah. Supaya kami bisa mempersiapkan persembahan yang benar, yang berkenan, yang kudus. Dan itu berulang kali, jadi lifestyle, menjadi ibadah kami yang sejati. Kasih Tuhan. Kalau kami bisa memberikan persembahan lewat nominal, itu karena kedewasaan kami. Karena orang dewasa tidak akan pernah menipu dirinya sendiri. Orang dewasa akan memberikan sesuatu yang terbaik karena memang dia sudah dewasa. Dia indelikas, dia bukan teknon. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami Tuhan hari ini menjadi orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan. Yang kedua, izinkan kami dewasa supaya satu ketika waktu mempelai pria itu datang, kami ditemui dewasa menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami layak dinikahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, berkati kami yang mendengarkan maupun hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami ambil keputusan mempersembahkan yang benar, bukan membabi buta. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Royal Purba yang sudah memberkati kita semua. Firman-Nya sungguh dahsyat, luar biasa. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan sama-sama membaca informasi pelayanan gereja.
Yang pertama adalah laporan diakonia. Jadi di gereja kita di Gelo Cibubur setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang bagi satpam, petugas parkir, pemulung dan juga ojol yang melintas di depan gereja. Kemudian informasi selanjutnya yaitu dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA dengan nomor rekening 740-1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakangnya. Jadi contoh misalnya Rp500.000 diberikan angka 1 menjadi Rp500.001. Dan terima kasih juga kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia berbagi kasih Gelo Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian informasi selanjutnya, gereja mengadakan SDK online di Gelo Cibubur Community. Untuk saat ini masih melalui online di aplikasi Zoom. Meeting ID-nya mungkin bisa dicatat dan passcode-nya setiap hari Rabu jam 20 jam 8 malam. Kemudian informasi selanjutnya itu ibadah praise worship dan prayer disatukan dengan ibadah SDK setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom meeting, dan juga kita live streaming di Facebook, yaitu di Facebook fanpage Gelo Cibubur. Kemudian informasi selanjutnya itu ibadah raya minggu depan tanggal 17 Juli 2022 jam 10 pagi bersama Pendeta Indra Sigarlaki, serial khotbah pengajaran Yesus Kristus tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan untuk Bapak Ibu jemaat yang rindu beribadah secara onsite, kita ada di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Dan secara online kita ada di Facebook, di fanpage GBI Glow FC Cibubur, dan kita akan rerun ibadah ini di YouTube, YouTube-nya di Glow Cibubur. Jam 5 sore nanti akan di rerun. Kemudian untuk pendaftaran ibadah ada nomor yang bisa dicatat juga di 0812 1022 7507. Selanjutnya untuk formulir doa bisa scan dari QR ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan oleh gembala untuk pokok-pokok doa khusus dapat mengisi form doa dengan memindai atau scan QR code yang ada di layar TV ataupun gadget Bapak Ibu Saudara. Kemudian informasi selanjutnya YouTube channel Indra Sigarlaki tentang pelajaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara boleh like, subscribe, dan bagikan juga. Kemudian untuk persembahan syukur untuk Bapak Ibu yang ada di gereja bisa langsung di kotak di depan. Kemudian persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persepuluhan juga dapat melalui transfer bank di BCA dengan nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa melalui BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRIMO, OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin korelasi dengan khotbah dari Pak Royal Purba, kita harus menjadi orang yang dewasa. Jadi ketika kita memberi, kita harus dengan sukarela dan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Royal Purba boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau pakai beliau semakin dahsyat luar biasa, walaupun di pelayanan, di marketplace, dimanapun berada, Kau pakai beliau semakin dahsyat Tuhan, sebagai perpanjangan alat-Mu Tuhan. Sebentar, saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi secara dewasa Tuhan, dengan sukacita, dengan sukarela Tuhan, sehingga setiap persembahan kami boleh digunakan untuk memperluas lagi Tuhan pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan,
Biarlah setiap apapun yang dikerjakan Tuhan, dengan kedua tangan mereka Tuhan, Kau buat menjadi berhasil Tuhan. Dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari apapun Tuhan yang bukan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang tulus, dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan bersama-sama kita memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semua. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Royal Purba, kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, sehingga kemanapun dia melayani, ada tanda-tanda heran ajaib, sehingga banyak jiwa diberkati oleh Tuhan melalui pelayanannya, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lainnya di tempat ini, kiranya Engkau memberkati saat kami nanti kembali pulang. Apapun kendaraan kami gunakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden kami, seluruh kabinet menteri, saudara-saudara kami yang di legislatif, bahkan para pemimpin daerah. Tuhan memberkati
Aparat keamanan Tuhan memberkati. Kami rindu bangsa ini aman, damai, sejahtera, sehingga bangsa ini boleh terus maju ya Tuhan, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Program vaksinasi Tuhan berkati, proses pembangunan IKN juga Tuhan yang memberkati, sehingga semua apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, biar gereja Tuhan saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling memberikan support, sehingga amanat agung Tuhan Yesus boleh terus tersampaikan, sehingga genaplah firman Tuhan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapak. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumajang, juga kami terus menopang dalam doa bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan berkati, bahkan kemanapun dia melayani juga Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu atau dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang akusah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan iman, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.